Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas terkait dengan konsep, sejarah, dan perkembangan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Berikut adalah beberapa topik pembahasan dari video ini. Jadi yang pertama, saya akan sedikit memberikan pendahuluan terkait dengan kemunculan AI, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait sejarah AI dan apa sebenarnya AI tersebut. Nah, karena kita di Prodi Teknologi Sains Data, maka wajib tahu apa hubungannya dari bidang ilmu sains data dengan kecerdasan buatan. Dan yang terakhir, nanti ada pembahasan terkait dengan future of AI atau AI di masa depan, dan juga nanti juga dijelaskan terkait dengan AI di masa sekarang. Oke, masih ingat dengan film-film bertema science fiction berikut ini? Dulu booming pada zamannya. Ada film Terminator di tahun 2009. Nah, di situ ada robot namanya Skynet ya. Jadi produk AI yang sangat kuat, di mana memiliki kesadaran layaknya manusia. Kemudian juga ada Chappie. Nah, ini robot polis. Nah, yang awalnya digunakan untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, menggunakan robot ini ya. Tetapi karena dia jatuh di tangan manusia yang salah, akhirnya diprogram untuk melakukan beberapa tindakan kriminal. Oke, ada lagi Jarvis. Nah, ini robot cerdas, si asistennya Tony Stark ya. Dia dilengkapi dengan banyak fitur cerdas, bisa menulis, bisa berlari, kemudian bahkan bisa membuat bajunya Iron Man ya. Bahkan juga dia bisa peduli terhadap manusia. Oke, kemudian juga ada si robot superhero. Nah, ini Baymax. Dan juga ada Doraemon ya. Ini adalah tontonan zaman dulu waktu masa kecil. Nah, jadi mereka cerdas, pintar, dapat membantu apa saja terkait dengan permasalahan-permasalahan manusia. Nah, jadi sebenarnya kecerdasan buatan ini selama ini tidak pernah terpisahkan sebenarnya depiksinya dengan robot. Di masa lalu pun juga khususnya tahun 2000-an ya, kecerdasan buatan memang sering digunakan untuk tema-tema film science fiction. Nah, menariknya justru di masa sekarang ini kecerdasan buatan sering digaung-gaungkan dan menjadi jargon di masa kini oleh para public figure. Nah, sebenarnya apa AI itu? Nah, ini kita akan bahas bersama-sama melalui video ini. Oke, jadi selain digunakan sebagai tokoh atau karakter ya di film science fiction, sebenarnya pertama kali AI ini sudah banyak dipakai pada industri game atau permainan ya. Contohnya di awal kemunculan AI, ini digunakan untuk permainan catur. Jadi di mana didesain untuk beradaptasi dengan gaya bermain kita atau gaya bermain manusia. Dan masih banyak lagi seperti pada game checker. Nah, ini menerapkan AI menggunakan algoritma Minimax. Beberapa tujuannya memang untuk automasi atau bergerak sendiri, atau bahasa kerennya adalah self-moving. Oke, bagaimana terkait dengan sejarahnya? Nah, kalau mengulik-ngulik ke belakang, nah ini konon katanya AI ini memang sudah ada sejak zaman dulu. Ini di zaman atau di masa Yunani kuno. Di situ diceritakan ada sebuah robot, nah namanya atau robot atau mesin yang bergerak sendiri, cerdas, dan digunakan dulu untuk melindungi kota. Nah, ini robotnya dibuat oleh dewa Hephaestus. Nah, dewa penemuan dan juga dewa untuk teknologi.
Oke, menciptakan robot namanya Talos. Nah, cerita ini terus berkembang sampai sekarang ya, sampai ditemukannya komputer pertama kali. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya konsep AI sudah ada dan sudah digunakan dari zaman dulu. Oke, jadi kalau berbicara timeline, berikut perjalanan detail dari perkembangan AI mulai zaman dahulu. Jadi dimulai di awal tahun 1940-an ya. Ini banyak sekali muncul film bertema science fiction. Pada tahun 1930-an sampai dengan 1940-an. Nah, kemudian pada tahun 1950-an banyak muncul ilmuwan atau munculnya generasi ilmuwan, baik matematikawan dan juga seorang ahli filsafat ya, yang dia sudah memulai memikirkan konsep dari kecerdasan buatan. Jadi di dalam pikiran mereka sudah memikirkan terkait dengan kecerdasan manusia. Nah, ini salah satunya ada Pak Alan Turing. Nah, jadi ini adalah ahli dan peneliti di bidang matematika dan juga di bidang komputer. Beliau ini yang pertama kali mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat matematis di bidang artificial intelligence. Kemudian Pak Alan ini semakin penasaran. Jadi bagaimana sih sebenarnya manusia itu menggunakan informasi yang tersedia? Bagaimana ya manusia memecahkan masalah? Bagaimana manusia memecahkan permasalahan dan juga menarik sebuah kesimpulan? Jadi sebenarnya beliau ini sudah kuriositasnya sudah sangat tinggi, memikirkan bagaimana manusia berpikir dan juga bertindak. Jadi beliau juga memikirkan mengapa mesin tidak dapat melakukan hal yang serupa dengan manusia. Seharusnya kan juga bisa. Nah, inilah awalnya muncul kerangka logis dari artificial intelligence. Kemudian sampai tahun 1950-an, beliau juga sampai menerbitkan sebuah makalah ilmiah yang berjudul Computing Machinery dan Intelligence. Nah, beliau membahas secara detail bagaimana membangun sebuah mesin yang cerdas dan bagaimana menguji kecerdasan dari mesin tersebut. Dari awal Pak Alan ini, kemudian banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh yang membahas tentang AI dan juga memulai proyek-proyek AI. Nah, contohnya seperti DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Nah, jadi proyek ini memberikan atau diberikan funding terhadap penelitian di bidang AI. Jadi pemerintahnya zaman dulu ini fokus tertarik pada mesin-mesin yang dapat menyalin dan menerjemahkan bahasa lisan. Nah, dari situlah muncul konsep NLP atau Natural Language Processing. Ini juga salah satu cabang dari AI. Oke, sampai proyeknya negara Jepang dengan superkomputernya. Begitu juga proyek lainnya ya, seperti NAVLab yang membuat autonomous car pertama kali dan juga Dragon System yang membuat aplikasi speech recognition. Nah, jadi dari situlah AI berkembang sampai dengan sekarang ini. Oke, lalu muncul di pikiran kita, sebenarnya kecerdasan buatan itu apa? Nah, di sini saya merangkum beberapa konsep dari AI yang diambil dari bukunya Pak Stuart Russell dan Peter Norvig. Nah, beliau adalah peneliti-peneliti dan juga penulis terkenal yang membahas tentang fundamental AI. Jadi AI diartikan sebagai, ini beberapa pendapat dari publikasi orang-orang zaman dulu ya. Jadi AI dikatakan otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir.
pemecahan masalah, dan juga terkait dengan pembelajaran. Kemudian ada juga terkait dengan kemampuan mengindra dengan menggunakan model komputasi. Kemudian ada lagi pendapat terkait dengan studi, bagaimana cara melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Tahun 93, AI dikatakan sebagai cabang dari ilmu komputer yang tugasnya atau fokusnya khusus untuk otomasi perilaku yang cerdas. Oke, kemudian dari bukunya Russell dan Peter Norvig, nah ini dijelaskan secara garis besar kecerdasan buatan ini dibagi menjadi 4 kategori. Oke, sifatnya ya. Yang pertama adalah berpikir layaknya manusia, kemudian berperilaku atau bertindak layaknya manusia, berpikir secara rasional atau masuk akal, dan terakhir adalah berperilaku atau bertindak secara rasional. Oke, jadi 4 garis besar ya dari kecerdasan buatan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari aspek bagaimana bertindak seperti manusia. Jadi ini pertama kali tahun 1950 ya, Pak Alan Turing ini pertama kali membahas terkait dengan bisakah mesin bertindak seperti manusia. Oke, ini sampai terkenal dengan Alan Turing Test. Nah, atau Alan Turing Test atau imitation game. Nah, jadi melalui tes ini beliau ini melakukan pengujian yang diberikan kepada suatu mesin untuk melihat kepintaran mesin tersebut. Oke. Jadi tujuannya untuk menilai apakah perilaku mesin dan perilaku manusia ini memiliki kesamaan atau kemiripan, atau bahkan sampai tidak dapat dibedakan. Oke, cara kerja tesnya bagaimana? Cara kerjanya, jadi Pak Allen ini merekrut seorang evaluator manusia. Nah, evaluator ini nantinya akan melakukan percakapan. Oke, percakapan dengan 2 individu. Nah, salah satu dari 2 individu ini adalah mesin. Oke, jadi komunikasinya dulu masih bersifat tekstual. Nah, karena dulu suara masih belum dibahas oleh Pak Turing terkait dengan kemampuan mesin. Oke. Nah, jika pengevaluasinya ini tidak bisa membedakan antara kedua individu tersebut, yang mana yang mesin, nah maka mesin tersebut berhasil melewati tes tersebut dan dapat disimpulkan bahwa mesin tersebut memiliki perilaku layaknya manusia. Nah, tetapi ada tetapinya. Si Turing test ini ternyata tidak dapat membuktikan apakah apakah mesin dapat berpikir. Oke, jadi belum bisa dipastikan dan dibuktikan apakah mesin dapat berpikir. Beliau hanya mengetes tentang hasilnya. Nah, bukan bagaimana memformulasikan proses di dalam manusia atau mesin melakukan logical reasoning. Oke, tapi pengujian ini merupakan landasan awal atau salah satu pengujian yang paling terkenal dalam filsafat di bidang AI. Oke. Itu aspek pertama. Kemudian aspek kedua adalah thinking humanly. Nah, atau berpikir layaknya manusia. Ini juga merupakan konsep penting dalam sains kognitif. Nah, artinya mencoba untuk memahami bagaimana manusia berpikir atau proses manusia berpikir, serta memodelkannya dalam pemodelan yang formal. Nah, ada beberapa cara ketika manusia berpikir untuk menemukan suatu jawaban. Cara yang pertama adalah manusia memikirkan alasan mengapa jawaban tersebut dikategorikan sebagai jawaban yang benar. Artinya ada introspeksi di situ. Kemudian yang kedua,
membuat sebuah eksperimen yang dapat membuktikan sebuah jawaban itu benar. Oke, jadi munculnya konsep data driven. Jadi mencari informasi dari data untuk menjawab suatu permasalahan atau pertanyaan. Oke, kemudian aspek yang ketiga adalah berpikir rasional. Jadi berpikir lebih rasional. Maksudnya bagaimana? Yaitu berpikir dengan menggunakan alasan-alasan yang logis. Nah, dikatakan untuk sifat ini, mesin biasanya lebih baik daripada manusia. Kenapa? Karena sesuai konsep algoritma, di mana hasil pemikiran dapat dijabarkan menjadi runtutan yang logis. Nah, tetapi balik lagi, ini masih diperdebatkan. Karena biasanya mesin bisa saja berpikir logis, tetapi belum bisa untuk membangun sebuah emosi, kemudian perasaan, dan bersikap bijak layaknya manusia. Yang terakhir adalah bertindak dengan benar atau secara rasional. Contohnya, mesin yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti game ya, yang memang dibuat bertindak apapun bagaimana caranya untuk menang. Kemudian muncul sekarang pertanyaan, bagaimana kalau gamenya bersifat multiplayer? Apa yang kemungkinan dilakukan oleh AI tersebut? Kita tolong jawaban dituliskan di kolom komentar ya terkait ini. Jadi bagaimana kalau gamenya bersifat multiplayer? Peran AI bagaimana di situ? Oke, tolong dituliskan di kolom komentar. Oke, dari tadi terkait dengan konsep AI, sifat-sifat AI, kemudian kecerdasan buatan yang menyerupai manusia ya, menyerupai kecerdasan manusia. Kemudian sekarang kita kan hidup di zamannya big data. Zaman di mana kita memiliki kapasitas untuk mengumpulkan sejumlah data untuk diproses menjadi informasi yang bernilai. Nah, dari situ muncul juga bidang ilmu data science. Jadi pengembangan dari bidang ilmu statistika di mana memang digunakan untuk memproses data dengan berbagai karakteristik, baik yang sifatnya terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Dari sini muncul sebuah pemikiran atau pertanyaan ya, sebenarnya apa hubungannya antara AI dan data science? Nah, kita perlu ketahui bahwa dua bidang ini memiliki tujuan yang spesifik. Kalau kecerdasan buatan biasanya berfokus kepada produk cerdas. Jadi sebuah ciptaan manusia ya, yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia atau bersifat rasional. Nah, kalau data science biasanya tujuannya adalah menjawab permasalahan melalui analisis data dan untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Contohnya semisal, bagaimana mencari waktu paling profitable dalam promosi produk kecantikan. Kemudian bagaimana membuat keputusan dalam menentukan produk mana yang harus dipilih. Contohnya terkait pencarian rumah, pencarian mobil, atau pencarian produk-produk lainnya. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa sains data sebenarnya berperan dalam perumusan atau pemodelan cara berpikir yang lebih humanly dan lebih rationally. Nah, serta berperan dalam memformulasikan solusi berdasarkan data. Nah, sedangkan kalau AI fokusnya tadi seperti yang saya sampaikan ya. Nah, jadi salah satu produk akhir dari data science sebenarnya. Nah, jadi membuat sebuah kecerdasan yang memungkinkan agent untuk berpikir dan bertindak seperti manusia maupun secara rasional, menggunakan atau berbasiskan data. Oke, sekarang saya juga punya pertanyaan lain. Oke, manakah dari konsep kecerdasan buatan
yang dapat dibantu oleh sains data atau bidang ilmu data science? Oke, jawabannya silakan dibubuhkan di kolom chat atau di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Bagaimana AI sekarang? Mungkin dari kalian menjawab, sekarang AI ada di mana-mana. Artinya memang berkembang pesat dan hampir dipakai di seluruh aspek manusia ya, di seluruh bidang. Baik kesehatan, keuangan, keamanan, kemudian industri hiburan, dan lain sebagainya. Jadi memang penerapan AI sekarang ini fokus dalam meningkatkan kapasitas dari komputer dalam memproses data. Nah, kemudian fokusnya juga bagaimana menghasilkan banyak produk dari AI ya, yang bisa kita nikmati dan bermanfaat. Contohnya apa saja? Banyak, ini misalnya seperti Google Assistant, kemudian juga AI yang sifatnya adaptif ya, yang digunakan di berbagai game. Kemudian juga ada autonomous cars, kemudian sampai ada e-tilang, yang sifatnya otomatis ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Yaitu adalah the present AI ya. Misalnya penggunaan lainnya. Nah, ini penggunaan AI di bidang navigasi, kemudian AI juga banyak dipakai untuk sistem rekomendasi, kemudian AI di bidang cryptocurrency, kemudian juga sebenarnya masih banyak ya AI yang digunakan di berbagai bidang yang tujuannya untuk membantu pekerjaan manusia. Sebenarnya kalau kita berbicara AI itu banyak sekali cabangnya. Ada speech recognition. Nah, AI yang berfokus pada pengenalan pola suara. Contoh produknya seperti automatic speech recognition (ASR), kemudian ada text to speech system, kemudian juga ada dialog system ya, dan lain sebagainya. Ada juga cabang AI terkait dengan language processing, nah yaitu NLP. Produknya biasanya berupa question answer system, kemudian mesin penerjemah, mesin pencarian, kemudian klasifikasi teks, dan masih banyak penerapan lainnya. Nah, ada lagi juga cabang AI terkait dengan pengenalan pola, image recognition, kemudian computer vision. Nah, ini biasanya digunakan di fitur-fitur sosial media, seperti di Facebook itu ada fitur terkait dengan facial recognition. Nah, kita bisa memahami konten-konten dan juga deskripsi dari suatu gambar secara otomatis. Ini juga banyak sekali diteliti oleh peneliti-peneliti di bidang AI. Dan seperti yang dituliskan di PPT berikut. Perkembangan AI sebenarnya tidak sampai di situ saja. Jadi sangat luas sekali penerapannya. Masih banyak produk-produk lain yang dihasilkan dari berkembangnya bidang ilmu ini. Nah, contohnya seperti banyaknya robot-robot cerdas, autonomous system seperti katakanlah mobil tanpa pengemudi, pesawat tanpa awak. Bahkan sekarang yang lagi trending terkait dengan permasalahan Rusia dan Ukraina ya, banyak sekali senjata-senjata yang memang dibuat menggunakan konsep kecerdasan buatan. Jadi tanpa awak bisa menembak dengan akurasi tinggi dan lain sebagainya. Sampai dengan robot personal ya, seperti personal assistant yang biasanya dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan kita sehari-hari. Jadi biasanya ada interaksi antara manusia dengan produk AI, dengan robot. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
membantu pekerjaan kita. Oke. Dan jangan lupa terkait dengan AI, selain manfaat-manfaat positif yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kita juga harus mempertimbangkan dampak-dampak negatifnya. Tidak mungkin sesuatu hanya memiliki dampak positif tanpa dampak negatif. Begitupun juga terkait dengan AI. Jadi memang kedepannya banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dipertimbangkan. Oke, contohnya terkait dengan ethical issue in AI. Nah, bagaimana aspek etis dari pengembangan produk AI ke depannya? Bagaimana kebijakan, policy terkait dengan penggunaannya? Istilahnya jangan sampai membahayakan manusia dan juga makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Nah, ini sebenarnya akan dibahas secara detail di pertemuan berikutnya terkait dengan future AI dan ethical issue in AI. Oke, ini adalah slide terakhir ya. Sebelum saya tutup video ini, silakan dijawab di kolom chat terkait dengan pertanyaan tambahan berikut ini. Oke, jadi coba sekarang dibayangkan bagaimana riset terkait dengan AI di dalam negeri versus di luar negeri, terutama riset-riset yang dijalankan oleh Big Four. Nah, Facebook, Amazon, Google, dan Apple. Coba kalian amati dan juga analisis ya, apa perbedaannya. Oke, tolong dituliskan di kolom chat. Kemudian juga pertanyaan menarik ya terkait dengan akurasi. Nah, apakah better AI itu adalah yang memiliki akurasi tinggi atau lebih akurat? Ya, apakah seperti itu? Nah, tolong nanti silakan. Saya ingin melihat pendapat-pendapat kreatif dari kalian. Silakan dijawab di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, ini adalah referensi dari penjelasan saya hari ini.